warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Amanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tulisan-tulisan yang ada pada gambar ini. Jadi maaf jika gambarnya kurang rapi. Mohon dimaafkan ya, Miss, atas kekurangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan nukleoplasma. Nukleoplasma berfungsi sebagai media suspensi untuk semua organel dalam nukleus dan juga membantu menjaga bentuk dan struktur inti. Salah satu fungsi lainnya adalah bahwa ia bertanggung jawab untuk pengangkutan bahan yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Yang kedua ini, nukleus. Nukleus ini adalah inti sel, yang disebut juga dengan nukleus. Adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi inti sel yang paling utama ialah untuk melindungi atau menjaga integritas gen dan untuk memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen. Yang ketiga itu ada membran sel. Membran sel ini itu adalah inti membran yang membungkus inti pada sel yang disatukan dengan nukleus. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar atau disebut RE kasar disebut demikian karena banyak berisi dengan ribosom dan berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Dan selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein di dalam sel. Ribosom tersuspensi di dalam sitosol atau terikat pada retikulum endoplasma kasar atau pada membran inti sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus atau disebut RE halus di antara fungsinya adalah produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu terdapat fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, membentuk lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel-sel dan luar lingkungan sel, terutama untuk melindungi sistem inti dan kelangsungan kehidupan sel-sel yang bekerja dalam. Dan di sini ada sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat yang menyimpan bahan kimia untuk metabolisme sel seperti protein, lemak, dan enzim. Sitoplasma berfungsi sebagai kerangka sel. Hal ini karena sitoplasma merupakan tempat organel-organel sel yang dilindungi sehingga memberikan bentuk pada organel-organel sel di dalamnya. Selanjutnya ada libosom. Libosom adalah organel sel yang berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Semua enzim tersebut aktif pada pH. 5 fungsi utama lisom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol adalah sebagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Sentriol hanya terdapat di sel hewan. Sebelum terjadi pembelahan, sentriol masih berupa sentrosom. Selanjutnya adalah aparatus Golgi atau disebut badan Golgi. Disebut juga aparatus Golgi. Kompleks Golgi atau diktiosom adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Jadi itulah penjelasan singkat saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, dan maaf jika gambarnya bisa dibilang bersera. Mohon dimaafkan, Miss Farida. Semoga Miss Farida sehat-sehat selalu. Pokoknya itu, Miss. Sehat-sehat ya, Miss. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.